sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam ini kita akan menaikkan ibadah kelompok pelayanan 1 dan 2 Jemaat KGPM Sidang Apostolik. Saya akan menuntunnya dari rumah gereja. Jemaat sekalian akan mengikutinya lewat siaran YouTube ataupun WA group. Kalau tidak bisa mengikutinya lewat YouTube atau WA group, akan disebarkan liturgi dan sekaligus sudah ada renungan di dalamnya. Pada prinsipnya malam ini kita akan beribadah, dan biarlah kiranya jemaat sekalian akan mengikutinya dengan saksama. Panggilan beribadah jemaat sekalian, saya mengundang berdiri. Kita akan mulaikan ibadah ini dengan menyanyi klik nomor 1, Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari sorga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kita taktiskan ibadah kita ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah kelompok pelayanan malam ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat silakan duduk. Marilah kita menghampiri Tuhan di dalam mengaku akan salah dosa kita. Mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami sekalian datang bersyukur dan mau memuliakan akan nama-Mu, serta mau mengaku segala dosa-dosa yang sudah kami buat dalam kehidupan ini. Sadar ataupun tidak sadar, kami sudah gagal dalam melakukan seluruh aktivitas kehidupan kami dalam kami mengikuti Engkau. Oleh dan karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Kami mengaku dosa-dosa kami. Kami mohon pengampunan daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa bersyukur atas pengampunan itu. Amin. Saudara-saudara, dengarlah berita pengampunan dosa bagi semua orang yang dengan sungguh-sungguh telah mengaku dosanya kepada Tuhan. Sebab firman-Nya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kutolak. Yohanes 6:37 bagian B.
Kita sambut dengan klik 25. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Kita akan menyiapkan hati kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu ketiga Agustus 2020, secara khusus dalam ibadah kelompok pelayanan. Kita dituntun dalam bacaan kitab Yesaya pasal 65, khususnya ibadah kelompok pelayanan ini ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Yesaya 65 dibaca ayat 17 hingga 22. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan ini, kembali mari kita tunduk kepala berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ini kami umat-Mu yang datang bersyukur kepada Engkau. Kasih setia-Mu begitu besar di tengah kehidupan kami. Kami ada di malam ini, di minggu ketiga Agustus 2020. Itu bukan satu kebetulan, tetapi ini adalah karya cinta kasih Tuhan yang boleh dianugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada saat ini. Itulah berkat anugerah bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami akan membaca merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, berikanlah kami kemampuan untuk mendengar dan mengerti, sekaligus kami akan melakukannya di tengah langkah kehidupan perjalanan iman percaya kami yang Engkau anugerahkan bagi kami ini, bahkan di tengah segala aktivitas kerja, pelayanan, sehingga apa yang kami buat semuanya itu memuliakan akan Engkau ya Yesus. Berkatilah bagi kami kebenaran firman-Mu ini dan berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yesaya 65 ayat 17 hingga 22 begini kata firman Tuhan. Dalam judul janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang Kuciptakan, sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak ada kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erak pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab singa yang mati pada, saya ulangi, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun
umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Ayat 22. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Sampai jauh sana bacaan firman Tuhan yang disebut berbahagia kita yang sudah mendengarkannya serta memelihara itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita masih dalam suasana sukacita sebagai bangsa negara Republik Indonesia, masyarakat, karena kita baru merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Satu perjalanan hidup bangsa Indonesia yang sudah dikatakan cukup panjang, dengan segala hal yang sudah kita nikmati, dengan segala apa yang sudah kita jalani di dalamnya, maka saat ini kita boleh ada menikmati semua apa yang boleh Tuhan berikan kepada kita lewat bangsa dan negara yang kita cintai ini. Walaupun disadari akhir-akhir ini, khususnya kurang lebih 5 bulan ini, kita diperhadapkan dengan pergumulan yang besar. Segala sesuatu tidak bisa lagi kita harapkan, dalam artian kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Segala aktivitas apapun dibatasi, mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan. Tetapi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, suka atau tidak suka, kita patut bersyukur bahwa hidup ini adalah karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, agar kita dapat menjalani kehidupan di dunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita ini dengan terus selalu memberikan arti, makna, serta dapat terus menjadikan kehidupan ini berkat bagi sesama kita, bahkan terutama bagi Tuhan. Senada dengan apa yang saya mau katakan dalam bacaan kita ini, Yesaya 65 ayat 17 hingga 22, tema yang diangkat lewat pembacaan ini dalam perenungan kita sebagai persekutuan gereja KGPN, khususnya dalam ibadah kelompok pelayanan, adalah menikmati kehidupan. Jika kita berorientasi kepada tema menikmati kehidupan, itu berarti hidup ini harus kita nikmati. Apapun yang terjadi harus dinikmati. Sebab kalau hidupan kita tidak dinikmati, apa arti hidup itu sendiri? Hidup itu terasa gersang, hidup itu terasa hampa karena tidak dinikmati. Orang kalau hidup tidak menikmatinya di dalamnya, maka dia tidak menikmati arti sebuah kehidupan itu sendiri. Maka itu saya setuju dengan tema ini, bahwa kita harus menikmati kehidupan ini.
Sekalipun kita berada dalam zona yang tidak nyaman, harus dinikmati. Bukan saja dalam zona nyaman kita menikmati kehidupan ini, tetapi dalam zona tidak nyaman pun harus kita menikmati. Karena Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kata senantiasa menggarisbawahi, tidak ada senang, tidak ada susah, tetapi keseluruhan hidup baik senang maupun susah harus kita bersuka cita. Maka itu apa yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan kita ini, yang memberikan satu informasi bagi kita tentang sebuah penciptaan yang baru yang Tuhan kerjakan sendiri bagi umatnya, yaitu sebuah kehidupan yang indah, sebuah kehidupan yang sungguh memberikan arti. Bahkan bukan saja penciptaan kembali dalam kaitan dengan apa yang ada pada kehidupan dunia itu, tetapi pula terjadi pada kehidupan manusia itu sendiri. Dan disinilah sebuah kehidupan yang terjadi, yang bisa dikerjakan hanya oleh Tuhan, yang Dia nyatakan itu kepada umatnya yang percaya. Dan itu yang selalu kita katakan bahwa sebuah perubahan kehidupan yang menuju kepada satu kesejahteraan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika kita melihat dalam bacaan kita saat ini sebuah hal yang indah untuk kita renungkan, bahwa terjadi sebuah pemulihan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri, yang terus Dia nyatakan kepada umatnya sehubungan dengan apa yang senantiasa mau dinyatakan dalam hubungan dengan kebesaran, kemahakuasaan, dan kehebatan Tuhan bagi umat Israel, bahkan seluruh dunia ini. Coba kita perhatikan satu persatu. Kita perhatikan ayat 17 sampai dengan ayat 19. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergembira karena umatku. Di dalamnya tidak ada kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Ini berbicara tentang sebuah ciptaan yang baru. Tuhan menciptakan sebuah kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru itu diwarnai dengan nuansa sorak-sorak, kegirangan. Tidak ada tangis di sana. Tidak ada sebuah kehidupan yang membawa kepada hal-hal yang menyedihkan, tetapi memberikan sebuah arti tentang kebahagiaan hidup itu sendiri. Pertanyaannya, kapan itu diberikan? Kalau kita lihat, kalau kita coba bercermin dengan situasi kondisi umat Israel pada waktu itu, artinya bahwa Tuhan memulihkan umat Israel pasca pembuangan dari Babilonia dan memberikan kepada mereka sebuah kehidupan yang penuh berkat. Dari dalamnya terpancar kemahakuasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan itu terus membawa umat semakin terus percaya tentang siapa Tuhan, dan semakin mereka berserah kepada Tuhan. Sorak-sorai pujian dipersembahkan kepada Tuhan karena terjadilah sebuah kehidupan yang baru. Tapi jika kita bandingkan dengan kitab Wahyu atau surat Wahyu, ini berbicara tentang masa eskatologi, masa akan datang, sebuah kehidupan dunia yang baru, surga yang mulia, atau diistilahkan dengan Yerusalem baru. Dan itu nanti terjadi ketika pasca kebangkitan orang-orang mati, penghakiman terjadi, maka di situ dibedakan mana yang setia itu Tuhan akan pergi ke Yerusalem baru, mana yang tidak setia akan pergi kepada kebinasaan, neraka kekekalan. Dua hal inilah yang harus kita renungkan. Maka ketika kalau kita mengambil dalam konteks
merindukan sebuah pemulihan Tuhan atas peristiwa yang terjadi 5 bulan terakhir ini. Lumpuh segala lini kehidupan, termasuk masalah ibadah, termasuk persoalan ekonomi, termasuk berbagai hal yang terjadi. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan ada bagi Indonesia, Tuhan ada bagi gerejanya, Tuhan ada bagi umatnya. Maka pemulihan itu pasti akan terjadi ketika kita melewati badai hidup ini. Dia akan memberikan sebuah kehidupan yang penuh sejahtera, dan itu nanti kita akan nikmati, dan itu kita akan jalani, dan itulah nanti kita akan terus merasakan betapa hebatnya Tuhan yang sudah telah menyatakan kemahakuasaannya bagi kehidupan dunia ini. Dan disitulah pujian, sembah, sorak-sorai kita persembahkan bagi Tuhan. Bahkan bukan saja kita, semua umat, semua manusia akan mempersembahkan pujian. Maka itu akan klop dengan Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 di sana dikatakan bahwa semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut akan bertelut menyembah Yesus adalah Tuhan. Karena terjadi sebuah perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu apa yang diungkapkan dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Sedangkan ayat 20 sampai dengan ayat 22 ini menceritakan tentang sehubungan dengan durasi waktu hidup manusia itu sendiri. Dan itu kita akan menikmati. Di sini Alkitab mengatakan bahwa jikalau siapa yang mati 100 tahun ke atas masih dianggap muda. Tetapi siapa yang mati sebelum mencapai usia 100 tahun dikatakan kena kutuk. Apa maksud ungkapan ini? Baik, saya akan mengatakan bagi kita sekalian. Coba kita telusuri satu persatu dulu. Sebelum bangsa Israel yang diwakili oleh keluarga yang ada di Mesir, itu umur para tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Kejadian, kitab Kejadian itu mencatat bahwa manusia pada waktu itu usianya di atas 100 tahun. Masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan segala sesuatu. Artinya mereka masih kuat. Tapi ketika peristiwa keluarnya umat Israel dari tanah Mesir, maka mereka berputar-putar di padang gurun. Generasi keluar Israel dari Mesir itu dihabiskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau mereka masuk ke tanah Kanaan. Penyembahan berhala itu dilaksanakan di sana. Karena apa yang mereka sudah buat di Mesir bertahun-tahun itu sudah mendarah daging bagi mereka. Karena itu Tuhan habiskan rencana, Tuhan habiskan generasi pertama keluar dari tanah Mesir itu sendiri. Artinya yang masuk ke tanah Mesir adalah generasi kedua, ketiga dan seterusnya yang lahir di padang gurun. Ingat doa daripada seorang hamba Tuhan yang bernama Musa dalam Mazmur 90. Di sana dicatat umur manusia 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Lebih daripada itu penderitaan. Artinya apa? Bahwa tidak lagi diberikan umur seperti sebelum mereka ada di Mesir. Dan setelah mereka nanti akan masuk ke tanah Kanaan, itu pasti usianya tidak akan seperti apa yang dicatat seperti Lamek, orang-orang dalam perjanjian lama itu. Dalam artian mereka yang hidup sebelum ada di Mesir. Inilah yang mau saya katakan kepada kita, bahwa ternyata Yesaya mencoba untuk melihat hal seperti itu. Tetapi bukan persoalan durasinya, tetapi bagaimana kita mampu mau senantiasa memaknai tentang hidup itu sendiri. Hidup itu harus penuh arti. Hidup itu harus betul-betul kita ekspresikan sebagai sebuah bentuk di mana kita mau mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Artinya bahwa kita harus betul-betul mengisi kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kehidupan
kehidupan itu akan membawa kita kepada sebuah pujian bagi Tuhan. Dan itulah yang mengungkapkan di sini. Terjadi sebuah kehidupan yang baru. Maka kehidupan yang baru itu akan membawa kita untuk terus selalu dalam kehidupan yang relatif singkat ini, untuk kita memaksimalkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka disitulah Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita betul-betul memahami tentang arti sebuah kehidupan itu. Kalau kita tidak mampu menikmati semua kehidupan itu, apa artinya hidup ini? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih dan yang diberkati Tuhan, marilah kita menjalani seluruh rentetan hidup ini dengan terus kita pertama bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang gagal bagi kita. Kecelakaan, mara bahaya, bahkan segala penderitaan hidup ini. Tuhan tidak pernah menciptakan kehidupan yang tidak mendatangkan keberuntungan bagi kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi bukankah seringkali kita yang merencanakan hal-hal yang jahat bagi kita? Maka lihat dari semua peristiwa itu ada dua hal. Seringkali masalah, pergumulan, penderitaan datang oleh karena pertama, kegagalan kita dalam menciptakan kehidupan ini. Ataukah yang kedua, Tuhan izinkan itu terjadi dengan tujuan agar kita terus makin dimurnikan, melihat tentang semua itu, dan kita semakin berserah kepada Tuhan. Maka itulah yang selalu saya katakan bagi kita. Mari kita syukuri untuk menikmati seluruh kehidupan ini. Yang kedua, samping kita mensyukuri kehidupan ini, mari kita menciptakan sebuah kehidupan yang baru. Atau yang sekarang, era sekarang dibilang new normal. Untuk kita bisa dapat terlepas dari segala ikatan-ikatan, baik dosa yang mengikat kehidupan kita, baik segala masalah yang mengikat kita, sehingga kita mampu dapat menjadi sebuah kehidupan ini berarti. Kehidupan yang baru dengan segala pikiran, perasaan, seluruh apa yang baru, untuk semakin kita terus melihat tentang besar kuasa bagi kita. Dan yang ketiga dan yang terakhir, marilah kita teruslah memasukkan kebesaran nama Tuhan di tengah kehidupan kita. Sesuai dengan nama apostol, kita semakin terus menyebar harum nama Tuhan di tengah kehidupan kerja pelayanan dimanapun kita pergi dan berada, sehingga dari kita banyak orang mendengar Yesus, dari kita banyak orang percaya kepada Yesus, dari kita maka banyak orang terus selalu mengaku Yesus adalah Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan terus selalu menyinari kehidupan kita sekalian dalam melakukan seluruh tanggung jawab aktivitas kerja pelayanan, bahkan di dalam segala apa saja, dan senantiasa membawa kita untuk semakin melihat sebuah kehidupan yang baru. Itulah pilihan kita, dan itulah yang bisa kita nikmati dalam menjalani seluruh langkah kehidupan ini. Tuhan memberkati firman. Amin. Mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita menyanyi klik 336. Indah rencanamu Tuhan, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasa
tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Puji Tuhan, mari kita akan menyatakan syukur dengan memberikan persembahan. Sementara persembahan kita berikan, mari kembali kita menyanyi Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur apa dan seterusnya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teguh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terima kasih atas persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tak putus-putusnya kami datang naikkan ungkapan syukur, limpah banyak terima kasih atas segala berkat kasih setia, tuntunan dan penyertaan di tengah langkah kehidupan kami, sehingga kami ada saat ini. Itulah bukti kasih-Mu bagi kami. Lewat ibadah kelompok pelayanan 1 dan 2 Jemaat KGP Sidang Apostolik, kami boleh lagi membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami terus diingatkan untuk selalu menikmati akan semua kehidupan ini. Sebab kami yakin dan percaya ada satu kehidupan yang indah, satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, yaitu Yerusalem baru. Maka itulah yang menjadi target, itulah yang menjadi tujuan untuk kita semua menikmati itu. Walaupun saat ini kami ada di tengah dunia diperhadapkan dengan badai dan gelombang serta segala kehidupan yang penuh dengan pergumulan, tapi sungguh kami diingatkan untuk selalu tetap bersyukur. Kami terus selalu diingatkan untuk tetap melakukan yang terbaik. Sekaligus kami diingatkan untuk tetap mencitrakan kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup ini harus dinikmati. Dan kenikmatan itu harus kita nyatakan di dalam kehidupan ini. Karena itu ya Bapak di surga, suka ataupun tidak suka, dalam zona nyaman ataupun tidak nyaman, hidup ini harus dinikmati. Dan biarlah semua itu membawa kami untuk mengerti tentang apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Oleh dan karena itu, Tuhan selalu memberkati langkah kehidupan kami. Jemaat KGP Sidang Apostolik, kami serahkan dalam tangan Tuhan. BPS PNS diberkati, pimpinan aparat Tuhan memberkati, bahkan BPPGS, kelompok pelayanan 1 dan 2, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Engkau selalu menolong dan memberkati. Biarlah kami semakin ada dalam satu persatuan yang kokoh utuh, untuk kami sama-sama bergandengan tangan, bersekutu, bersaksi dan melayani Engkau di mana Engkau hadirkan kami. Biarlah kami semakin terus memberikan arti dalam kehidupan ini bagi banyak orang, terutama bagi Engkau
diberkati ketika dalam pergumulan hidup. Ada yang sakit Tuhan jamah, ada yang dalam pergumulan keluarga Tuhan pulihkan, ada yang mencari pekerjaan Tuhan siapkan, ada yang melakukan seluruh tanggung jawab aktivitas kerja Tuhan memberkati, ada yang terus selalu melakukan usaha mereka, Tuhan juga memberkati usaha mereka. Bahkan dalam seluruh aktivitas kehidupan kami, Tuhan memberkati itu selalu. Biarlah kami selalu ada di dalam lindungan kasih dan penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan jauh-jauhkanlah kami dari wabah penyakit ini, agar kami tetap berdiri kokoh, kami tetap terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kami semakin terus menjadi berkat dalam kehidupan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan kuduskan. Kiranya persembahan itu dipakai dalam rangka menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, balas berkat bagi mereka sekalian dalam segala aktivitas kerja pelayanan, dalam segala usaha apapun yang dibuat. Memberkati bangsa negara kami, bersyukur ketika kami boleh merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang kami cintai pada 17 Agustus yang lalu. Boleh lagi menikmati perlindungan kasih penyertaan Tuhan 75 tahun dalam menjalankan seluruh tanggung jawab aktivitas pemerintah. Biarlah semua ini memberikan arti, dan karena itu kami tetap menopang Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran yang ada dari pusat daerah sampai kepada kabupaten kota. Tuhan menolong memberkati pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di eksekutif, baik yang ada di yudikatif, baik yang ada di legislatif, baik tingkat pusat daerah. Biarlah terus selalu diberkati. Tuhan berikan keamanan bagi negara yang kami cintai ini, terutama ketika kami diperhadapkan dengan wabah corona ini. Kami tetap berdoa, Tuhan campur tangan. Tuhan, Engkau mengangkat semua apa yang kami gumuli, apa yang kami saat ini jalani dengan wabah corona ini. Tuhan, pulihkan ekonomi kami. Tuhan, Engkau pulihkan negara kami. Tuhan, Engkau ada bagi negara kami ini. Jauhkanlah dari negara kami rongrongan, bahkan hal-hal yang mau menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan berbagai cara apapun. Tuhan, hancurkan semua itu. Berkati aparat TNI Polri, berkati mereka dalam menjalankan, menegakkan keadilan untuk menyatakan, menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terlebih khusus kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, lebih khusus Kota Manado. Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota diberkati. Bahkan seluruh jajaran instansi yang ada, Tuhan memberkati sampai tingkat kepala lingkungan. Tuhan memberkati. Di mana kami ada, gereja-gereja yang ada, Tuhan memberkati. KGPM juga diberkati itu selalu. Sidang-sidang, wilayah-wilayah, semua gembala-gembala, penatua, diaken-diaken, guru jemaat, kostor, Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah KGPM tetap jaya dalam terus menjalankan seluruh tanggung jawab, bersekutu, bersaksi, dan melayani Engkau. Ini doa sembah syukur kami. Kami persembahkan doa syafaat kami ini hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar. Kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang jemaat sekalian berdiri. Kita menyanyi klik nomor 331
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan apa dan seterusnya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah menggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara-saudara, dengan tetap teguh berpegang pada firman Tuhan dan bagi keterpanggilan gereja yang melaksanakan tugasnya di dunia ini, kita akhiri ibadah kelompok pelayanan malam ini. Dengan sukacita iman, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan ucapan syukur. Tuhan Allah memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan Allah menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera sekarang ini dan sampai selalu terus. Amin. 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 Jemaat Tuhan, silakan duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, jangan pernah kendor dalam melakukan tanggung jawab panggilan beribadah, dan tetap berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.